Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anindi Putri Safira Wulandari, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam beraktivitas di internet, terdapat etika dan etiket yang perlu diikuti oleh para penggunanya. Keduanya wajib untuk dipahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh pengguna selama mengakses layanan internet. Etika merupakan sistem nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Berbeda dengan etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi, etiket berlaku jika individu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sementara etika berlaku meskipun individu tersebut sedang sendirian. Di dunia digital, kita mengenal etiket berinternet atau yang lebih dikenal dengan netiquette. Netiquette mempunyai arti sebagai tata krama dalam menggunakan internet. Hal yang paling mendasar dari netiquette adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain. Bukan hanya sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia yang sesungguhnya. Jadi, melalui channel YouTube ini, saya akan mengajak para pengguna media sosial untuk bijak dalam menggunakan media sosialnya. Yuk kita simak. Yang pertama, yaitu hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ke publik. Privasi menjadi sesuatu yang berharga di tengah era banjir informasi seperti saat ini, sebab privasi memberikan garis batas yang tegas antara informasi yang bersifat publik dan privat. Oleh karena itu, dengan adanya privasi, informasi-informasi privat yang rentan disalahgunakan menjadi terlindungi. Kemudian yang kedua, yaitu gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Saat ini, para pengguna media sosial memiliki kecenderungan untuk membagikan apa saja di jagat maya tanpa memperhatikan etika berkomunikasi. Apakah pesan yang dibagikan dapat menimbulkan dampak positif atau dampak negatif? Seringkali kita menemukan konflik yang terjadi di media sosial yang merupakan akibat dari krisis etika berkomunikasi. Misalnya, ketika membagikan atau menuliskan komentar tertentu terhadap suatu isu yang sedang berkembang di jagat maya, sehingga penggunaan etika atau norma sangatlah harus diperhatikan. Selanjutnya adalah hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Kita harus ekstra hati-hati dan menjaga diri dari stranger yang baru kita kenal secara online. Jangan chat dengan sembarang orang. Kenali cara melindungi diri agar privasi kita tetap terjaga dengan aman. Jangan tertipu dengan rayuan atau tawaran yang menggoda. Sudah banyak kasus perkenalan melalui media sosial yang berakhir dengan kejahatan. Jadi, kita harus tetap waspada terhadap akun yang tidak kita kenal. Selain itu, kita sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah unggahan di akun media sosial mengandung unsur sara atau tidak. Jangan pernah membawa sara, karena hal ini sangat sensitif dan dapat memicu perselisihan. Parahnya, konten bernuansa sara seringkali dikemas dalam bentuk berita hoax yang akhirnya bisa berpotensi menyebabkan konflik sosial atau perseteruan maupun benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat. Jadi, berhati-hatilah dalam memilih sebuah kalimat ketika ingin mengunggah sesuatu. Selanjutnya, yaitu manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Pada dasarnya, media sosial merupakan tempat untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, sehingga memiliki jaringan pertemanan baru untuk dimanfaatkan maupun dijadikan sebagai sebuah peluang. Saat kita menggunakan media sosial, di sanalah terdapat kesempatan untuk membangun relasi, membagikan keahlian, menambah pengetahuan, hingga bisa terhubung kapanpun. Dengan media sosial, dapat memungkinkan seorang untuk membagikan hal yang diketahui dan yang ingin diketahui. Kemudian,
pastikan kita mencantumkan sumber konten yang diunggah. Jika konten bersifat umum atau publik yang dibagikan melalui aplikasi media sosial, kita harus jujur dengan mencantumkan identitas pemilik konten dan sumber yang digunakan untuk menyebarkan, sehingga orang yang akan menerima juga bisa melacak kebenarannya. Lebih etis lagi jika kita memberikan caption atau semacam pengantar yang bisa berupa alasan membagikannya. Bisa juga berupa pendapat kita terhadap konten tersebut. Nah, dalam hal ini kita telah menerapkan prinsip jujur dan bertanggung jawab. Selain itu, yang perlu diperhatikan lagi ialah tidak mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Perhatikan dari mana berita itu berasal dan dari siapa sumbernya. Perhatikan juga keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang kebenaran beritanya. Jadi lebih baik kita tidak mengunggahnya. Karena berita yang tidak benar termasuk dengan hoax. Dan bagi siapapun yang membagikan berita hoax, maka dapat terjerat UU ITE. Dan yang terakhir, yaitu memanfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Misalnya, ketika sebelum ada media sosial seperti sekarang, kita mendapatkan informasi hanya lewat buku, koran, majalah, dan televisi. Namun seringkali info tersebut terasa masih kurang, sehingga kita membutuhkan lebih banyak info lagi. Contohnya, untuk membuat kue ulang tahun. Saya ingin tips agar kue buatan saya seenak seperti buatan toko roti. Sekarang, saya tinggal buka Google dan tara, semua info yang saya butuhkan muncul di sana. Bijaklah dalam bermain media sosial agar tidak meninggalkan jejak digital yang buruk, karena jejak digital merupakan reputasi di masa depan.